Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke dalam landasan ketiga dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Aslu Tsalits, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Landasan ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dan nasab beliau. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Wa Hashimun min Quraisy. Wa Quraisy min al-Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim adalah salah satu kabilah dari suku Quraisy dan suku Quraisy adalah dari kalangan bangsa Arab. Adapun bangsa Arab merupakan salah satu generasi keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim sang kekasih Allah. Semoga salawat dan salam yang terbaik tercurah bagi beliau dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keharusan karena beliau adalah media hingga Islam sampai kepada kita dari Allah kepada hambanya. Bagaimana mungkin kita mengikuti seseorang bila kita tidak mengetahui latar belakang kehidupannya? Ada orang mau belajar, tetapi gurunya tidak jelas misalnya. Ya, ini adalah sesuatu perkara yang aneh. Oleh karenanya, kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk mempelajari sirah atau sejarah kehidupan Nabi SAW. Di antara yang disebutkan oleh penulis tentang Nabi Muhammad SAW mencakup nama dan nasab, negeri tempat tinggal beliau, tempat lahir dan besarnya, tempat beliau hijrah, umur dan fase kehidupannya, serta wahyu yang menunjukkan pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Kedua, Nabi SAW memiliki nama selain Muhammad. Hanya saja nama inilah yang dikenal oleh umat. Karena nama ini yang paling banyak disebutkan dalam beberapa ayat. Akan tetapi, beliau juga memiliki nama yang lain seperti Ahmad, Nabiur Rahmah, Nabiyul Malhamah, Al-Hashir, Al-Aqib. Ini diantara nama Nabi SAW. Dan teman-teman bisa buka dalam surat As-Saff ayat 61, Ali Imran ayat 144, Al-Fath ayat 29, Al-Ahzab ayat 40, dan Muhammad ayat 2. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, sebagian ulama mengatakan bangsa Arab itu terbagi dua. Ada yang ba'idah, ada yang baqiyah. Yang ba'idah itu artinya yang sudah punah. Di antara bangsa Arab yang sudah punah ini adalah kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad, Tsamud, dan Syu'aib. Adapun yang baqiyah, yang masih ada garis keturunannya, di antaranya adalah yang Aribah dan Musta'aribah. Aribah artinya Arab asli. Di antaranya dari kalangan Qahtaniyah yang berasal dari Yaman. Adapun yang Musta'aribah artinya campuran. Di antaranya adalah kalangan Adnaniyah yang merupakan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Mereka dinamakan Musta'aribah atau campuran karena mempelajari bahasa Arab dan menikah dengan wanita dari kalangan Aribah sehingga tumbuh sebagai generasi turunan Aribah. Adapun Nabi SAW berasal dari Bani Hashim yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nama Nabi SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib.
Berarti Abdul Muttalib ini adalah kakeknya Nabi. Dan Abdul Muttalib nama aslinya adalah Syaibah. Kenapa Syaibah dinamakan Abdul Muttalib, hambanya Al-Muttalib? Dikatakan di sini, dia dinamakan hambanya Al-Muttalib bukan dengan nama Syaibah, karena waktu dia datang dari Madinah bersama pamannya, yang pamannya ini bernama Al-Muttalib, waktu itu Syaibah masih kecil dan kulitnya gelap. Sedangkan pamannya Al-Muttalib berkulit putih. Sehingga paman dan keponakan ini dikira orang tuan dan budaknya. Ya, dan tuannya ini bernama Al-Muttalib, sehingga mereka pun menamakan dia Abdul Muttalib, yaitu hambanya Al-Muttalib atau budaknya Al-Muttalib. Nama Abdul Muttalib atau Syaibah adalah Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki 4 orang anak, yaitu Hashim yang merupakan kakek buyut Nabi, kemudian Al-Muttalib, Abdus Syams, dan Naufal. Generasi keturunan Hashim dinamakan Hashimiyun, sedangkan generasi Al-Muttalib disebut Al-Muttalibiyun. Di antara keturunan Abdus Syams adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan Bani Umayyah. Di antara keturunan Naufal adalah Jubair bin Mut'im dan Hakim bin Hizam. Nabi Ismail alaihissalam adalah kakek bangsa Arab Adnaniyah. Adapun Nabi Ishak alaihissalam adalah kakek Bani Israel. Seluruh nabi adalah keturunan Nabi Ishak kecuali Nabi Muhammad SAW di mana beliau adalah keturunan Nabi Ismail. Mungkin teman-teman masih ingat bapak para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dinamakan bapak para nabi karena seluruh nabi dan rasul yang hidup setelah beliau semuanya adalah keturunan beliau, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki anak yaitu Ishak dan Ismail, di mana Ishak dan Ismail adalah nabi. Seluruh nabi setelah Ishak dan Ismail adalah keturunan Ishak kecuali Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah keturunan Ismail. Ayah Nabi SAW yaitu Abdullah wafat saat Nabi masih dalam kandungan. Sedangkan ibunya yaitu Aminah wafat beberapa tahun setelah kelahiran Nabi. Beliau kemudian disusukan oleh wanita dari kalangan Bani Sa'ad yaitu Halimah As-Sa'diyah. Beliau diasuh oleh Ummu Aiman Al-Habasyiyah atas tanggungan kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Dan tatkala Abdul Muttalib sudah wafat, maka kafalah atau nafkah beliau ditanggung oleh pamannya yaitu Abu Talib. Turunnya wahyu. Walahu minal umuri 63 sanah. Minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan wa rasulan. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bi al-Muddaththir. Wa baladuhu Makkah. Wa hajara ila al-Madinah. Ba'athallahu bin nidharati 'ani syirki wa yad'u ila tauhidi. Umur Nabi Muhammad SAW mencapai 63 tahun. 40 tahun dari total umur beliau adalah sebelum beliau menjadi nabi dan 23 tahun sisanya adalah setelah menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dengan turunnya wahyu Quran Surah Al-Alaq dan diangkat sebagai rasul dengan turunnya wahyu Quran Surah Al-Mudaththir. Beliau aslinya berdomisili di kota Mekah, kemudian pergi berhijrah menuju kota Madinah. Allah mengutus beliau untuk mengingatkan orang akan bahaya syirik dan berdakwah dalam rangka memurnikan tauhid. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur
ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa menyembah berhala, tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Makna ayat kum fa'andir, bangunlah lalu berilah peringatan, adalah agar Nabi SAW memperingatkan orang akan dosa dan bahaya syirik serta mengajak mereka untuk menegakkan tauhid. Makna ayat wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, adalah agungkan dia dengan cara mentauhidkannya. Makna ayat wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, adalah sucikanlah amalanmu dari kemusyrikan. Pada ayat warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Ar-rujza maknanya berhala, sehingga kalimat fahjur maknanya tinggalkanlah berhala itu dan berlepas dirilah darinya dan dari para penyembahnya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, Nabi hidup sampai umur 40 sebelum diangkat sebagai seorang nabi. Dan dikenal masyarakat sebagai orang yang amanah, jujur, sopan santun, tidak menyembah berhala, tidak minum khamar, dan tidak mengerjakan perbuatan orang-orang di zaman jahiliyah. Bahkan beliau kerap pergi ke Gua Hira dan menyendiri di dalamnya selama beberapa hari dalam rangka beribadah kepada Allah sebagaimana dalam ajaran Nabi Ibrahim, yaitu tauhid. Tatkala beliau sudah mencapai usia 40, turunlah wahyu melalui malaikat Jibril, yang saat beliau berada di dalam Gua Hira, Jibril ini berkata kepada beliau, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril pun merengkuh Nabi dengan kuat sambil mengatakan, "Bacalah." Ini terjadi sampai 3 kali, sampai akhirnya Jibril membacakan untuk beliau surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Inilah kenabian yang diberitakan kepada beliau. Beliau pulang dalam keadaan gemetaran karena ketakutan, lantaran bertemu dengan sesuatu yang beliau tidak ketahui sebelumnya. Istri beliau, yaitu Khadijah, menyelimuti dan mencoba menenangkan beliau dengan berkata, "Sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak mungkin menghinakanmu. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, memuliakan tamu, memikul beban orang yang kesusahan, mendukung penegakan kebenaran." Kemudian keduanya pergi menemui paman Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang penganut Nasrani di zaman jahiliyah yang biasa membaca kitab-kitab terdahulu sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Maka mendengar cerita Nabi SAW, Waraqah mengatakan,
itu adalah Jibril. Dia adalah makhluk yang merupakan kepercayaan Allah yang juga turun kepada Musa. Setelah berlalu waktu, turun wahyu yang mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Jadi kalau wahyu sebelumnya, surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah wahyu kenabian, maka turun setelahnya wahyu kerasulan. Kalau ada yang bertanya apa bedanya antara Nabi dan Rasul, maka jawabannya, perbedaan antara Nabi dan Rasul, bahwa seorang Nabi diberikan wahyu untuk menjalankan syariat, namun tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya kepada kaumnya. Sedangkan Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan wahyu yang sampai kepadanya. Penulis membawakan surat Al-Muddathir ayat 1-7 sebagai dalil kerasulan. Dalil yang turun kepada Nabi SAW yang mengangkat beliau menjadi seorang Rasul. Dan penulis juga membawakan tafsir ayat-ayat tersebut sebagai penegasan dalil kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca firman Allah yang sudah disebutkan dalam pembacaan matan tadi, ada perkataan Qum fa'anzir, artinya adalah berikan peringatan kepada orang-orang akan dosa syirik dan ajak mereka kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, artinya agungkanlah Tuhanmu dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, artinya bersihkanlah amalanmu dari syirik. Wa rujza fahjur, artinya tinggalkanlah penyembahan terhadap berhala dan orang-orang yang biasa melakukannya. Dakwahnya. Akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhidi wa ba'da al-'ashri 'urija bihi ila as-sama' wa furidat 'alaihi as-salawatul khamsu wa shalla fi Makkah 3 sinin. Kondisi seperti ini di mana Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tauhid terus berlangsung selama 10 tahun. Setelah 10 tahun tersebut beliau dimi'rajkan ke langit. Ketika itu diwajibkan atas beliau salat 5 waktu. Beliau melaksanakan salat di Mekah selama 3 tahun. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi sudah disebutkan bahwa Nabi diberikan wahyu untuk dirinya dan menjalankan syariat untuk dirinya sendiri tanpa mendakwahkannya. Sedangkan Rasul, dia mendapatkan wahyu untuk dirinya dan menjalankan syariat tersebut untuk dirinya serta mendakwahkannya kepada kaumnya. Maka Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan, dengan turunnya wahyu, yaitu Al-Muddathir ayat 1-7 yang mengangkat Nabi sebagai Rasul, otomatis Nabi SAW harus mendakwahkan wahyu tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang juga berdomisili di Makkah. Beliau wajib untuk mengajarkan masyarakat tentang tauhid, meninggalkan penyembahan terhadap berhala, dan mau tidak mau akan timbul konflik yang terjadi antara beliau dengan orang-orang musyrik, dan konflik seperti ini terus berlangsung selama 10 tahun. Demikianlah memang yang disebutkan oleh para ulama bahwa tidak seorang pun Rasul, melainkan pasti ada penentangan-penentangan dari orang-orang yang menjadi objek dakwahnya. Kedua, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah di Makkah. Karena Makkah ini merupakan pusat peradaban Islam, di mana kaum muslimin di seluruh penjuru dunia merujuk ke kota ini untuk melaksanakan ibadah haji. Itulah mengapa Makkah juga dijuluki Ummul Qura. Dengan demikian, Makkah karena merupakan Ummul Qura harus senantiasa dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan hal-hal yang menyelisihi Islam sehingga memancarkan dakwah tauhid ke seluruh dunia. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, ruku, dan yang sujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, setelah lewat masa dakwah selama 10 tahun tersebut, di tahun ke-11 beliau menjalani Isra.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Catatan saya, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa proses Isra dan Mi'raj ini merupakan hiburan yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW, karena selama berdakwah 10 tahun, beliau senantiasa mendapatkan hinaan, ejekan, fitnah, sampai makar-makar yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang dakwahnya. Bagaimana proses Isra dan Mi'raj ini? Disebutkan di sini, ketika itu beliau menginap di rumah Ummu Hani. Jibril alaihissalam datang dengan membawa seekor hewan tunggangan yang disebut buraq. Hewan ini ukurannya lebih kecil daripada bighal, yaitu peranakan kuda dan keledai, tetapi lebih besar daripada keledai. Langkahnya sejauh matanya memandang. Beliau pun menungganginya untuk berangkat ke Baitul Maqdis di malam tersebut, dan di sana beliau bertemu dengan para nabi. Dari Baitul Maqdis beliau mi'raj ke langit ditemani oleh Jibril. Setiap pintu langit terbuka untuk keduanya hingga berakhir di langit ketujuh. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha, dan di sanalah Allah berbicara dengan beliau. Allah memerintahkan beliau untuk menjalani sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Namun Nabi Musa alaihi salam memberi isyarat kepada beliau agar meminta keringanan kepada Allah, karena beliau tahu bahwa umat Muhammad SAW tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Nabi SAW melakukan apa yang disarankan oleh Nabi Musa dan bolak-balik kembali kepada Allah hingga akhirnya sholat diringankan menjadi 5 waktu saja. Namun disebutkan perkataan Allah dalam hadis tentang Isra Mi'raj, amdaitu fariidati wa khaffaftu an ibadi wa ajzi al-hasanata 10. Telah kusampaikan kewajiban kalian kepadaku, aku beri keringanan kepada hambaku, dan aku membalas kebaikan dengan 10 kali lipat. Dalam riwayat yang lain, hiya khamsun wa hiya khamsun. Salat itu 5 kali tapi bernilai 50. Dari 2 hadis ini maksudnya adalah hitungan salat adalah 5 dari sisi pengamalannya, tetapi dia bernilai 50 dari sisi timbangan amalnya. Dengan demikian, salat yang 5 waktu sehari semalam diberi ganjaran pahala 50 waktu, karena setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya sebanyak 10 kali. Peristiwa Isra diabadikan di dalam surat Al-Isra di bagian awal, sedangkan Mi'raj diceritakan dalam awal surat An-Najm. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, di malam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Nabi SAW turun dari langit kembali ke Baitul Maqdis, lalu pulang ke Makkah di malam yang sama. Maka esok harinya Nabi SAW memberitahukan kepada manusia tentang apa yang terjadi semalam. Orang-orang mukmin semakin bertambah imannya, sedangkan kaum musyrikin semakin bertambah kejahatannya. Dengan nada mengejek mereka mengatakan, bagaimana mungkin Muhammad itu mengklaim berangkat pulang pergi ke Baitul Maqdis di Palestina dalam waktu 1 malam, sedangkan kita saja pergi naik unta bisa susah payah dalam 2 bulan, yaitu sebulan pergi dan sebulan pulang. Sedangkan Muhammad itu cuma 1 malam. Mereka menganalogikan kekuasaan Allah dengan kemampuan makhluk. Namun itulah salah satu tujuan Isra Mi'raj, yaitu menguji keimanan manusia. Yang mukmin bertambah iman, sedangkan yang kafir bertambah kufur. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, salah satu orang yang paling percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya oleh orang-orang musyrikin, bagaimana mungkin kamu bisa percaya dengan perkataan Muhammad? Kami saja berangkat PP Mekah ke Palestina itu bisa 2 bulan, sebulan pergi, sebulan pulang, dengan menggunakan unta yang bagus. Dia mengatakan dia PP hanya dalam waktu semalam. Bagaimana mungkin kamu bisa mempercayai orang seperti itu? Maka Abu Bakar mengatakan, jika Muhammad mengatakan yang lebih dari itu, aku akan tetap beriman. Karena
Jika aku percaya kepada Muhammad tentang sesuatu yang lebih besar, yaitu adanya wahyu dari langit yang turun kepadanya, maka bagaimana mungkin aku tidak percaya tentang Isra Mi'raj yang diceritakannya. Maksud perkataan Abu Bakar itu begini. Bila Isra Mi'raj itu tidak masuk akal bagi kalian, ketahuilah saya percaya dengan sesuatu yang lebih nggak masuk akal lagi. Muhammad itu mengklaim dirinya dapat wahyu dari langit. Itu saja saya percaya meskipun itu tidak masuk akal bagi kalian. Apalagi cuma sekedar perjalanan Isra Mi'raj semalam. Dari Mekah ke Palestina, naik ke langit, kembali ke Palestina, kembali lagi ke Mekah. Ya, dalam bahasa kita, yang lebih nggak masuk akal saja saya percaya, apalagi yang di bawahnya. Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan, Isra Mi'raj terjadi bukan karena sebab kemampuan Nabi, melainkan karena kuasa Allah Ta'ala. Di mana hari ini, peristiwa Isra Mi'raj tersebut juga merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Harus diyakini bahwa Isra Mi'raj terjadi pada diri Nabi, baik ruh maupun jasad, dan dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Sebagian orang ada yang meyakini bahwa Isra Mi'raj itu terjadi tapi hanya dalam mimpi, bukan dalam alam nyata. Dan ini merupakan perkataan yang batil karena Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abadihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dan perkataan hamba pada ayat tersebut dimutlakkan kepada diri Nabi Muhammad SAW yang mencakup ruh maupun jasad beliau. Setelah menerima kewajiban sholat 5 waktu dari peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melaksanakannya 2 rakaat. Nanti setelah hijrah ke Madinah, beliau mengerjakan sholat zuhur, asar, dan isya masing-masing 4 rakaat. Sedangkan sholat subuh tetap 2 rakaat karena bacaannya panjang. Sedangkan sholat maghrib tetap 3 rakaat dikarenakan sholat maghrib merupakan witirnya sholat siang. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, as-salatu awwalu ma furidat raka'atain wa uqirrat salatus safari wa utimmat salatul hadar. Salat itu dikerjakan 2 rakaat ketika pertama diwajibkan. Dan tetap demikian ketika safar, dan disempurnakan yaitu 4 rakaat di saat mukim. Ini salah satu dalil tentang salat qashar yang insya Allah kita akan bahas pada level-level yang akan datang. Terakhir, para ulama bersepakat bahwa salat diwajibkan sejak di Mekah. Namun mereka berselisih pendapat apakah masalah waktu penetapannya. Apakah 3 tahun sebelum hijrah? Ataukah 5 tahun atau 1 tahun? Pendapat yang dikuatkan penulis adalah 3 tahun. Sebagaimana disebutkan di atas, beliau melaksanakan sholat di Mekah selama 3 tahun. Setelah itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Ada logika yang juga mudah. Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 13 tahun. 10 tahun beliau mendapatkan serangan-serangan dan makar dari orang-orang musyrik yang menentangnya. Di tahun ke-11 beliau mendapatkan hiburan dari Allah untuk pergi Isra Mi'raj. Dan itu menunjukkan bahwa ada 3 tahun mulai dari beliau mendapatkan wahyu tentang sholat 5 waktu sampai beliau ke Madinah sebagai durasi lamanya sholat di kota Mekah, dan menunjukkan bahwa penetapan sholat adalah 3 tahun sebelum hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada video yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.